Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online GKI Melur Minggu 12 Juli 2020. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah ini. Kenakanlah pakaian yang baik dan sopan. Persiapkan persembahan syukur kita. Ikutilah ibadah ini dari awal sampai akhir dengan tenang dan hikmat. Ajaklah serta anggota keluarga yang lain untuk beribadah. Sebelum memasuki ibadah ini, marilah sejenak kita menenangkan diri dalam saat teduh. Tema minggu ini bersiap menabur, yang dilayani oleh Pendeta Daniel Guntur Cahyo Prakoso. Damai Kristus bagi kita semua. Sungguh sudah selayaknya kita bersukacita, sebab Allah yang kekal itu tidak hanya mencipta, tapi juga melibatkan kita dalam karyanya di dunia. Damai Kristus bagi kita semua. Sungguh sudah selayaknya kita bersukacita, sebab Allah yang kekal itu tidak hanya mencipta, tapi juga melibatkan kita dalam karyanya di dunia. Dan kita tahu, di dalam semua pekerjaan itu tidak ada yang sia-sia. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58 menuliskan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Mari angkatlah hati kita kepada Tuhan, sorakan pujian dan sembah Dia yang Maha Kuasa. Mari kawan, ajak
Tema hari ini adalah bersiap menabur. Kembali kita diingatkan bahwa tentang tugas dan panggilan kita untuk menabur. Tugas menabur ini tentu saja gampang-gampang susah. Sekedar menabur benih, tetapi ada banyak hal yang harus diperhatikan agar benih itu dapat tumbuh dengan baik. Dibutuhkan kesadaran dan kesabaran dari setiap orang yang setia menaburkan firman Allah di dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau berkenan menjadikan kami sebagai kawan sekerja-Mu. Kami sadar bahwa peran kami sebagai penabur firman Allah tidaklah mudah. Kami juga seringkali lalai dan abai pada panggilan Tuhan. Dan kami cenderung tidak sabar untuk segera melihat hasil pekerjaan kami. Padahal kami tahu semua pertumbuhan asalnya hanya dari Roh Kudus-Mu. Ajarkan kami untuk lebih setia dan tekun, serta sabar mengerjakan semua proses yang harus kami lakukan untuk menjadi penabur firman Allah dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Mazmur pasal 65 ayat 10 sampai dengan ke-14 akan kita baca secara berbalasan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, yang demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuhan-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemah. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap membuka diri, mendengarkan, dan menjadi ladang yang subur agar firman-Mu dapat disemaikan di sana. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13
ayat 1 sampai 9, kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan ini, memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah topik yang diperbincangkan banyak orang belakangan ini adalah tentang new normal. Di dalam new normal ini, atau sebuah kehidupan yang baru, pola hidup kita mengalami perubahan. Entah sampai kapan atau apakah mungkin kita bisa kembali lagi ke dalam pola kehidupan kita seperti sebelumnya. Beragam respon terhadap new normal ini. Ada orang-orang yang serius merespon keadaan new normal ini. Mereka menggunakan masker kalau beraktivitas di luar rumah atau beraktivitas di dalam sebuah tempat di mana di sana ada beberapa orang. Mereka menggunakan face shield
untuk melindungi dirinya dari droplet. Mereka membawa hand sanitizer. Namun di samping itu ada juga orang yang meresponnya dengan santai bahkan cuek. Mereka masih berkumpul dengan mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku. Mereka mengabaikan tentang jaga jarak, physical distancing atau social distancing. Ada juga yang masih menghadiri pesta atau bahkan mengadakan pesta dan lainnya. Nah, lalu bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita masih mencari kehendak Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan keseharian? Atau kita juga menjadi orang yang cuek seperti tadi? Salah satu panggilan kita adalah menjadi seorang penabur. Nah, kali ini kita akan belajar dari perumpamaan Yesus tentang penabur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita harus menyadari dan kita bersedia untuk menjadi seorang Kristen yang matang secara spiritual dan dapat menjadi berkat. Di sana kita harus banyak menyimak. Kita juga harus mempelajari dan menghidupi firman Tuhan. Kita mestinya belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita juga harus menghayati iman kita kepada Kristus. Beriman itu memberi pengharapan dan kehidupan kepada orang lain, bukan membawa kecemasan atau malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai seorang penabur, hendaknya kita menabur benih-benih yang baik. Seperti apa sih benih yang baik yang kita taburkan itu? Kita dapat menaburkan kasih. Kita juga dapat menaburkan benih sukacita, bukan keluhan. Damai sejahtera atau ketenangan, bukan kecemasan. Hendaknya kita juga bisa menaburkan kesabaran di tengah masa yang sulit ini. Kita menaburkan kemurahan atau kesediaan kita untuk mengikuti arahan dan kesediaan kita untuk berdisiplin. Kebaikan, perkataan dan perilaku yang baik. Kesetiaan dalam kebaikan itu. Kita juga diajak untuk menaburkan tentang kelemah lembutan. Bukan keegoisan atau maunya diri kita sendiri. Dan kita diajak juga untuk menaburkan tentang penguasaan diri. Tidak memaksakan diri, memaksakan kehendak diri sendiri atau memaksa orang lain untuk mengikuti kehendak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tugas kita hanya menabur. Dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kita hanya menabur di tempat yang sudah disediakan. Tetapi sebaiknya
kita juga dapat melatih diri untuk peka, dan kita melihat lahan tempat kita menabur. Apakah itu di pinggir jalan, apakah itu di tanah berbatu, atau di tanah yang subur. Agar benih firman Tuhan, benih kebaikan dapat tersampaikan di tempat yang tepat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau berkenan memanggil kami untuk menjadi seorang penabur. Biarlah kami dapat dengan setia menjalankan tugas itu. Kami hanya menabur, Engkaulah yang memberikan pertumbuhan itu. Kami bersyukur Engkau memperlengkapi kami, sehingga kami dapat melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas kami itu. Kiranya kami dapat menaburkan kebaikan-kebaikan sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah masa yang sulit ini, di tengah kehidupan yang baru ini, biarlah kami dapat terus menaburkan kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau tunjukkan dan ajarkan kepada kami. Kiranya kami dapat menunjukkan kepedulian dan perhatian kami kepada sesama kami di tengah pergumulan saudara-saudara kami. Biarlah kami dapat menjadi teman dan sahabat untuk mereka yang bersedia mendengarkan keluhan-keluhan mereka, dan bersama-sama kiranya kami dapat saling menghibur dan menguatkan. Ketika kami melihat ada saudara-saudara kami yang sakit, biarlah kami terus mendukung mereka dalam doa, memberi kekuatan kepada mereka, selalu mengingatkan bahwa Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa untuk mereka yang terus berjuang melawan virus corona ini, dan biarlah kami dapat mendukung mereka juga melalui kedisiplinan kami di dalam mengikuti arahan dan instruksi untuk kebaikan bersama. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Mereka yang melanjutkan belajar mereka di tengah keadaan yang seperti ini, di tengah kehidupan yang baru ini. Kiranya mereka tetap dengan setia menjalaninya, dan biarlah prestasi-prestasi mereka yang mereka dapatkan itu dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah berubahnya pola kehidupan kami di dalam new normal ini, kiranya kami dapat setia untuk menjalankan tugas panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri doa ini dengan memujikan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Datanglah
yang jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ubereng berhimlas martangi angam menghidup pengurupian dia setiap tanganku santomu maaf ai hodo Tuhan pargogolia ai hodo Tuhan pargogolia ai hodo Tuhan pargogolia. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman dalam baptisan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita aturkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan menurut 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai
Mari kita berdoa. Di dalam banyak keterbatasan yang menghimpit kami saat ini, mampukanlah kami untuk terus menjadi berkat bagi gereja dan sekitar kami. Kami menyadari sungguh bahwa ketika kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada satu hal pun yang luput dari pemeliharaan tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu mencukupkan dan memperlengkapi apa yang kami perlu, sehingga kami pun dapat kembali menjadi saluran berkat bagi sesama dan gereja. Salah satunya melalui persembahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tugas menabur adalah bagian kita. Namun, waktu dan pertumbuhannya seluruhnya ada di dalam kehendak Tuhan. Mari kita sandarkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, khususnya dalam setiap upaya kita untuk mewartakan firman Allah bagi dunia. Tuhan memberkati dan melindungimu di sepanjang ziarah kehidupanmu. Tuhanlah yang senantiasa akan menjadi naunganmu dan benteng yang teguh, sehingga engkau dapat bersiap dan melakukan tugas untuk menaburkan firman-Nya dengan setia dan tekun. Kiranya kasih dan persekutuan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selamanya. Warta Lisan Minggu 12 Juli 2020. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah online masih akan dilayankan sampai tanggal 26 Juli 2020. Sampai saat ini majelis jemaat tengah mempersiapkan gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan sebagai persiapan ibadah on-site atau ibadah di gedung gereja.
Mari kita dukung dan doakan supaya kita dapat segera kembali beribadah di gedung gereja bersama-sama. Jika Tuhan menghendaki, kita akan kembali beribadah di gereja pada bulan Agustus 2020. Kepastian tanggal diselenggarakannya ibadah di gereja akan diinformasikan kemudian. Demikianlah warta lisan yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.